Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nunung, kita kan mau melaksanakan supervisi ya untuk kegiatan besok di beberapa hari. Dari supervisi ini mungkin Bu Nunung apa yang mau diharapkan Bu dari pelaksanaan supervisi ini? Ya tujuannya apalah kita supervisi kalau mau yang bisa dibantu gitu Bu. Ya, pertama ya untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Dengan adanya supervisi, apa yang pastilah banyak pengetahuan gitu ya. Nah kualitas itu kan nanti ada beberapa macam, ada banyak. Kira-kira pada bagian mana yang mau ditekankan Bu nanti kualitasnya? Apa prosesnya, penilaiannya, atau modulnya, seperti itu? Kira-kira prosesnya dulu, karena kalau prosesnya sudah bagus, misalnya nanti hasilnya biasanya akan terlihat begitu ada korelasi yang baik gitu. Kalau proses pembelajaran yang bagus, waktu penilaian pun di pengalaman saya ya, jadi penilaian juga sudah bagus. Terus nanti pelaksananya itu tanggal berapa Bu? Di kelas berapa? Di kelas 8 hari Rabu ya. Tanggal 8 Maret ya Bu ya. Jamnya? Jam pertama berarti 07 ya. 07 sampai 8.20. Terus nanti media yang mau dipakai apa Bu? Medianya? Pertama saya menyiapkan ke anak-anak juga menjelaskan membawa pembelian yang sekitar anak harus medianya itu khusus bekas makanan sampai ini berkaitan dengan ya. Ya, berkaitan dengan apa tadi Bu? Balok ya? Ya. Berkaitan dengan balok. Terus nanti pakai media apa Bu? Ya, Media video. video. Itu kan bangun data nyata yang konkret. Terus nanti metodenya ada ceramahnya atau apa kira-kira? Kalau ceramahnya sedikit, yaitu hanya memberikan instruksi. Jadi ya kelas saja yang dilaksanakan kan di rumah. Kalau menurut Bu Nunung nanti kira-kira yang perlu peningkatan itu bagian mana? Selama ini Bu Nunung kan sudah ngajar. Nah perasaan atau gimana kalau berkaitan dengan materi balok ke siswa yang 8 hari nanti, kira-kira yang masih kurang itu di bagian mana nanti? Yang jadi bagian yang perlu ditingkatkan? Penekanan itunya saja waktu mengamati video. Nah itu anak harus terus benar-benar dipantau karena anak itu hanya melihat saja. Ya, yang kemampuan Bu Nunung yang ingin ditingkatkan yang pada bagian mana? Apa proses, misalnya proses ngajarnya, apa proses nilainya, terus pembuatan RPP-nya atau medianya, atau apa? Kira-kira yang apa? Penggunaan media berarti ya Bu ya. Terus Ibu pernah itu diferensiasi pernah? Oh, benar. Nah, nanti mau dicoba nggak di sini di pembelajaran ini? Pembelajaran berdiferensiasi. Nah, terus yang kedua pernah pembelajaran PSE, sosial emosional. Belum. Ya udah Bu, ini untuk kegiatan kita untuk persiapan nanti supervisi di hari Rabu tanggal 8 kelas 8H ya Bu ya, jam 7 sampai jam 8.20. Jadi nanti mohon mungkin persiapannya berbagai hal mohon nanti Ibu menyiapkannya dan nanti mungkin saya juga ikut melaksanakan observasi kelas tersebut. Udah ya Bu, terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya.
bahasa bersama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini kita berjumpa lagi ya dalam pelajaran matematika. Sebelum ke materi mungkin kita menyenang dulu ya, mengabsen namanya mengabsen apa. Tapi kita bertanya siapa absensinya? Ada yang nggak masuk hari ini siapa? Najwa. Najwa kenapa? Najwa Rama. Siapa? Ya, Fazri. Rama. Dia ada nggak? Dia jadi ada 4. Baiklah, dimakan dulu. Kalau Rama itu apa sakit apa kencing? Nah, waktu kita pertemuan sebelumnya ya, kita belajar tentang bangun, duduk, kubus dan balok. Nah, sekarang kubus dan balok yang pertama harus kalian kuasai yaitu mengenai apanya kemarin? Yang ada 6 unsur, ada 8 unsur, ada 12 unsur. Itu apa maksudnya? Gunakan seperempat unsur, kubus dan balok. Nah, sekarang untuk mengingatkan kembali, coba seri apa saja diantaranya yang termasuk unsur, kubus. Ya, bentuknya apa? Segi terus. Apa lagi? Tusuk ada berapa ya? Tusuk ada 12. Kemudian apa lagi? Titik sudut ada berapa? 8. Nah, lihat saja ruang kalian di sini ya. Jadi titik sudut itu adalah pertemuan antara tusuk yang menjadi tusuk atau dua tusuk bertemu membentuk satu titik sudut. Dan tinggal lihat di kelas kita ini. Nah, itu di bawah kan ada 4 ya, di atas ada 4. Totalnya ada berapa? Ada 8 titik sudut. Nah, selanjutnya kan yang kita pelajari itu kubus dan balok. Ibu sudah memberikan penjelasan. Setelah unsur-unsurnya, maka kalian pun harus tahu tentang cara menentukan rumus atau luas daripada kubus. Coba siapa yang tahu? Masih ingat? Rumus luas kubus. 6 sisi wadah. Tepuk tangan untuk buat sendiri ya. Masih ingat? Itu 6 sisi kali sisi atau 6 sisi wadah. Jadi ingatkan lagi bahwa pada umumnya rumus luas permukaan bangun ruang sisi datar itu terdiri dari luas-luas bangun datar pembentuknya ya, pembentuknya. Karena kubus dibentuk oleh 6 buah persegi, maka rumus luas permukaan kubus pun sama, itu 6 kali luas persegi ya. Luas persegi kan rumus umumnya yaitu sisi kali sisi. Karena kubus ada 6 buah persegi, maka rumusnya menjadi 6 kali sisi kali sisi ya. Sekarang volumenya, mereka masih ingat? Rumus volume untuk kubus bagaimana? Kubus. Ya. Tahu apa? Tahu apa? Yang masih ingat siapa? Yang aku ingat. Volum daripada kubus siapa? Yang ingat? Sisi kali sisi kali sisi. Karena untuk kubus itu panjang, lebar dan tingginya adalah sama ukurannya, sehingga istilahkan sisi ya. Jadi ulang lagi, volume kubus rumusnya adalah sisi kali sisi.
bidang muka dan balok tidak sama, apakah baloknya nanti akan bagus tidak? Akan bagus tidak? Kalau nanti tidak sama, panjang tidak, itu akan penyoknya. Nah itu, jadi di sini syaratnya harus sama dan sebangun. Nah lihat, kalian masih ingat rumus luas persegi panjang waktu di SD? Nah luasnya panjang kali. Nah lihat ya, panjang kali lebar itu rumus aslinya. Tetapi sekarang perhatikan untuk, nah ini panjang kali lebar ini kan istilahnya panjang, ya. Kemudian ini ukuran sisi ini dikatakan lebar, ya. Kemudian yang tegak ini dikatakan tinggi. Ingat tadi kan untuk mencari rumus luas permukaan bangun luas itu tidak lain adalah menjumlahkan luas-luas dari bangun datar pembentuknya. Sekarang perhatikan yang bidang bawah perseginya ini rumusnya panjang kali lebar. Jadi ada berapa? Ada 2, yaitu untuk bidang bawah dan atas itu rumus luasnya panjang kali lebar. Nah ya, sekarang yang bidang muka panjang kali dia nama istilahnya tinggi. Panjang kali tinggi. Itu pun ada berapa? Maksudnya ada 2, yaitu muka dan belakang. Jadi untuk rumus luas panjang muka dan belakang adalah panjang kali tinggi. Ya, panjang kali tinggi dan tinggi. Nah sekarang yang terakhir untuk samping kiri. Yang samping kiri berarti ini bukan samping kiri atau samping kanan yang ini. Ini tadi kan ya lebar kali tinggi. Nah maka diperoleh rumus luas permukaan balok itu 2 kali panjang kali lebar dalam kurung ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Sekarang untuk volumenya, kalau volume itu adalah perkalian antara panjang kali lebar kali tinggi. Itu ya. Lihat kalian bangun data ruangnya sudah semuanya mempunyai ini balok ya. Nah ini bisa untuk yang nanti harus kalian nanti ini bisa dibuktikan sendiri ya. Bahwa di sini ada 6 buah persegi panjang. Nah untuk lebih jelasnya kita amati dulu di video biar kalian lebih paham lagi ya. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Haji. Ya, ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bangun ruang sisi datar. Kita akan belajar tentang luas permukaan balok dan juga volume balok. Nah, sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe channel ini, stop dan Jadi pertemuan hari ini kalian harus bisa menghitung luas dan volume balok ya. Sebelumnya Kak sudah bilang kalau balok itu disusun dari 3 pasang persegi panjang yang sama persis ya atau konglomerat. Sehingga untuk mencari luas permukaannya, tentunya kita akan mencari luas dari masing-masing sisi tersebut, yaitu sisi depannya, sisi depannya dan juga nih depan dan belakang. Kalau kita akan punya sisi belakang ini sebagai lebar, sebagai tinggi, ya depan dan belakang itu adalah rumus luasnya perseginya panjang kali tinggi. Ada 2 ya, depan dan belakang. Untuk atas dan bawah itu panjang dan lebar, ada 2 atas dan bawah. Untuk kiri kanan 2 kali pakai ini sama. Untuk volumenya apa? Tinggal dikali aja. Langsung aja di contoh soal pertama. Contoh soalnya lihat. Nanti kalian terbagi. Lihat ini contoh soal ya. Contoh soal untuk menghitung luas dan volume balok. Nah itu ya. Di sini buatan dalam satu hari ini secara sebentar kalian ini mengerti. Ada pertanyaan di sini. Nah jadi sekarang rumus luas permukaan baloknya kalian dalam video tulis dulu ya, biar kalian tidak salah pada perhitungan. Nah ini kan ada luasnya yaitu 2 bagaimana
lihat apakah sentimeter ataupun meter atau satuan panjang yang lainnya, karena ini tidak boleh salah ya. Ini 12 cm lebarnya, 8 cm tingginya, 6 cm. Setelah ada yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan? Ini disingkat ya, boleh luas permukaan balok dan volume balok atau volume balok, sama itu ya. Nah, setelah itu oleh kalian, Bu boleh menghitung yang mana dulu? Boleh sebenarnya ya, terserah kalian, yang penting menjawab pertanyaan yang ada. Badai muasalah, badai volume. Nah, ya kebetulan di sini ini volume dulu ya. Jadi ini dijawab atau jawab. Nah, ini juga ya. Volume balok, tulis lagi rumusnya. Jadi sebelum berhitung, rumusnya harus ditulis. Panjang kali lebar kali tinggi. Dalam perhitungan satuan panjang boleh diabaikan atau boleh tidak ditulis dulu. Berarti ini lihat 12 kali 8 kali 6. Nah, untuk perkalian boleh kan mengalihkan 6 kali 8 dulu? Tangkap dia sebagai panjang, ini sebagai lebar, sebagai tinggi. Pangkat tangkap itu adalah Nah, ini ya. Nah, lihat. Ini boleh satuan panjangnya diabaikan dulu atau tidak ditulis. Perhitungan perkaliannya boleh 6 kali 8 ya. Kemudian baru kedua, atau 12 kali 8 untuk simpan 9. Karena perkalian itu komutatif ya. Jadi bisa berpindah tempat 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Maka ini boleh dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Jadi kebetulan dari kiri ke kanan 12 ke 8 96 tuh. Karena matematik itu pasti harus hitung lagi. Sekarang hanya 12 kali 8. Nah, ulang itu tapi dihitung ya dengan perkalian ini ada bawah ini. 6 kali 6 kan 36. Simpan 6 bawah 3. 6 kali 9 adalah berapa? 54. 54 ditambah 3. Jadi totalnya 500. Nah, di akhir kalian jangan lupa satuan panjang mesti ditulis kembali ya. Nah, tadi kan dalam sentimeter ini kita tulis 576 cm. Nah, ini ada kekurangan tidak untuk volume? Barang satuan panjangnya harus mengatur apa? Coba lihat. Kalau volume itu harus sentimeter kubik. Nah, ini ya. Jadi di sini ada yang terlewat. Volume itu harusnya 576 cm kubik atau cm pangkat 3 gitu ya. Dan ini karena dimensi 3. Nah, sekarang luas permukaan balok. Nah, ini tulis lagi rumusnya dulu, tulis. Kemudian ini cara pemotretan boleh dicicil ya, dalam arti ini luas panjang kali lebar gitu ya. 2 ini konstanta, ini ya nilai tetap yang harus tetap 2, jadi tidak boleh diganti oleh kalian. Ini 2 ini 2 kali panjang kali lebar. Kali panjangnya berapa? 12, lebarnya 8 ya. Jadi kalikan, ini boleh kesini dulu. 12 kali 8 96. 96 kali 2 berarti 192.
Kalau teman-teman jumpa lagi bersama kakak Ica. Kalau teman-teman jumpa lagi bersama kakak Ica. Belajar itu kita baru bos. Di kamar ya? Kalau bisa Perhatikan lagi. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Lalu perhatikan nanti pada soal yang harus dikerjakan secara kelompok. Nah, ini perbandingan. Ini dua soal yang berbeda ya, yang ada yang BI, dua soal. Ini ya. Nah, perhatikan. Perhatikan. Nomor 2, nah soal itu dikolaborasikan dengan perbandingan. Nah, jadi kalian langkah pertama ini dengan menggunakan konsep persamaan. Ya, konsep persamaan ini perbandingan itu kan diketahui perbandingan panjang, lebar, dan tinggi itu 3:2:1. Nah, di sini kita misalkan saja ini panjang, kan ini perbandingannya tadi 3, jadi dengan 3x ya. Kemudian lebar ini kan perbandingannya 2, kita misalkan dengan 2x. Kemudian tinggi adalah 1, jadi ini 1x atau x saja karena koefisien 1 tidak pernah ditulis. Nah, setelah itu ini tinggal dikalikan ini ya. Nah, ini kan panjangnya ada 4, gitu ya, 3 kali 4. Kemudian ini juga sama, lebar ada 4 kali 4. Kemudian tinggi ada 1 kali 4. Nah, setelah diperoleh itu, maka sekarang tinggal ini dimasukkan ke rumus ya. 2 kali panjang kali lebar. Nah, ini kan tadi panjangnya kan 2, ini tetap konstanta ya. Jadi bilangan tetap. Ini kan tadi pemisalannya panjang itu dengan 3x. Masukkan ke sini. 3x kali lebarnya, lebar tadi 2x. Nah, ini 2x. 2 kali 3 6 kali 2 12. X kali x jadi 12x. Ya. Jadi pun sama. 2 kali panjangnya 3x, tingginya x. 2 kali 3
Ya, ketuanya menjawab di sini anggotanya pada buku Wah, ini sama bola bisa menjadi. Apa tadi? Abi ingat tadi Bu. Naik berapa? Abi ini kali bahwa Oh, Pak, masalahnya kan, Pak. Jadi nomor selanjutnya kamu dua yang sudah kalian bawa ini pun dihitung luas dan volumenya ya. Jadi kali ini ada 1, 2, 3 pertama tempat ini ya. Nomor 4 silakan bangun atau balok yang sudah kalian bawa dari rumah ini pun sama harus dihitung luas permukaannya dan volumenya sesuai dengan ukuran yang ada pada balok yang kalian bawa ya. Maka beda-beda. Bu ini satu Reja Orang pun mengalami cipu, Bu, mengenai kocok Bu. cok kamu kontrol. Tahu. Reja Naiknya tuh Bu. Ai pasang aku. Alifah ada kan tadi Alifah Bu, mengenainya Bu. silakan nomor 1 siapa yang sudah mau ke depan kita boleh tepuk tangan kelompok apa namanya kelompok kurus ke depan.
itu mengenai luas dan permukaan dapat balok. Ada panjangnya Bu. apa yang diketahuinya? Ketahuinya 2 kali P kali L sama dengan 2 kali 40 kali 30 itu sama dengan 2.400. 2 kali P kali T sama dengan 2 kali 40 kali 20 sama dengan 1.600. 2 kali L kali T sama dengan 2 kali 30 kali 20 sama dengan 1.200. Dulu udah pangki. Nah, waktu itu sama satu kolom sakit ya. Berapa hasilnya jumlahnya luas permukaan balok jadi Jumlah permukaan balok ya sebagai 5.200. 5.200 bagaimana? Ya. Kalau salah siapa yang mau mengoreksi? Bu, 5.200. Ya, Bu, 2000. 50, Nah, yang 2000. lain kalau
Kamu disimpulkan atau nomor 2? Silakan yang bisa menarik kesimpulan. Coba ulangi lagi. Kalau dibentuk oleh berapa persegi? 2 persegi panjang. Ada 3 pasang persegi panjang yang kongruen, yaitu bidang atas dengan bawah, samping kiri dengan samping kanan, kemudian muka dengan bawah. Maka rumus luas permukaan balok nyata bagaimana sebutkan? Luas permukaan balok bagaimana rumusnya? Nah, jadi 2 dalam kurung boleh panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi, atau boleh dicicil luas permukaan balok itu 2 kali panjang kali lebar tambah 2 panjang kali tinggi tambah 2 lebar kali tinggi, itu akan sama ya. Sekarang volume balok, silakan Reza bagaimana rumusnya? Rumus volume balok. 2 kali P kali L. Volume berarti ya. Bagaimana rumusnya? Volume balok adalah mana pertama tadi? Panjang kali Panjang kali lebar kali tinggi kali tinggi. ulangi lagi.
kemarin kan kita sudah melakukan observasi terkait dengan hubungan ajar itu. Waktu itu kita di kelas 8 harinya dilakukan oleh 8. Sekarang kita lanjutkan kegiatan yang kemarin dulu ya. Untuk mengingatkan kembali, Bu, kemarin kita kan sudah melakukan observasi. Tujuannya apa ya, Bu ya? Tujuan pembelajarannya Ya. kemarin itu kan peserta didik melalui video dan juga media bantuan masyarakat. Terus ini balok, peserta itu mampu menghitung luas permukaan dan juga permukaan sendiri, Mbak. Terus dari kegiatan kemarin, Ibu, bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaan kegiatan pengajaran yang kemarin. Kemarin ya masih perlu ada perbaikannya. Bagaimana itu? Ya, perbaikan menurut saya itu mungkin media ya, anak-anak banyak yang tidak membawa uang kasus itu kan tidak bawa. Kemudian mungkin saya juga itu kurang memberikan motivasi ya kepada peserta didik untuk lebih berani mengungkapkan pendapatnya dan juga mengoreksi saya juga untuk anak ya apakah saya mengingatkannya karena mungkin saya ingin cepat tersampaikan cepat. Ya, ya. Kalau menurut Ibu misalnya sekarang kan itu ada apa ya? Dari tahapan biasanya kalau kita materi itu kan ada pembukaan, inti dan penutup. Jadi Ibu gimana? Kalau kegiatan inti mungkin harus lebih ya pada proses pembelajaran itu ya. Waktu itu kalau saya yang lebih banyak jadi masih student center waktu itu masih banyak saya jadi menggali anak itu saya masih banyak kekurangan ya anak tidak berani mungkin ya untuk mengeluarkan pendapat. Mungkin juga saya kurang memberikan motivasi kepada anak waktu sebelum pembelajaran itu bahwa materi itu fokus dan balok. Mungkin saya tidak menunjukkan bahwa sumber mungkin banyak dari YouTube, internet gitu ya. Waktu sebelum belajar itu saya tidak menggunakan itu sehingga anak-anak mungkin secara langsung waktu itu masih banyak yang kosong gitu ya pemikirannya menjurus itu balok dan balok itu juga medianya masih kurang gitu. Dari itu, tapi ada sisi-sisi positifnya nggak Bu? Yang mungkin dari pembelajaran kemarin itu, oh saya sudah pas di sini misalnya. Ada ya, jadi menemukan secara langsung itu mungkin lebih bermakna ya kalau anak disuruh misalkan bawa kubus dan balok atau balok berbentuk balok dari dus-dus lokasi karena secara langsung kan anak mungkin akan lebih bermakna mana panjang, mana tebal, mana tinggi ya. Dan juga menemukan luas permukaannya juga kan harus secara langsung dari pengembangan tersebut sehingga anak akan lebih bermakna lagi. Rumus itu akan tanam lebih lama anak kalau ditemukan secara langsung oleh peserta didik. Kemarin memang sudah waktunya kan dari yang pertama sampai jam 8 gitu ya. Sehingga itu bisa berekspresi dengan media yang ada kan gitu ya. Nah, kalau dari media dari sekolah itu menurut Ibu gimana itu? Bermanfaat sekali nggak? Oh, sangat bermanfaat itu terutama keberadaan Media ya. itu ya apa? Rekom ya. Media atau apa tidak? Namanya yang besar itu sangat berguna, sangat membantu dalam pembelajaran. Kalau menurut Ibu, kira-kira apa yang perlu disempurnakan lagi dari sekolah misalnya untuk mendukung pembelajaran Ibu misalnya? Kalau dari sekolah mungkin dari pihak kepala sekolah kalau lebih Ya usulan Ibu lah misalnya. misalkan jadwal misalnya ada terjadwal secara struktur misalkan matematika menggunakan multimedia hari ini jadi dipaksa semua guru itu di sana ya kalau sudah ada jadwal. Kalau sekarang kan siapa
siapa saja. Kemudian juga kalau siapa saja kan saya mau masukkan ternyata sudah ada guru yang lain, jadi nggak jadi. Karena mungkin kalau dibandingkan dengan banyak guru memang masih belum seimbang, ini sebenarnya sudah ada tapi masih belum seimbang, sehingga masih bolong kalau sudah kalau tidak ditegur sih bolong. Harusnya terjaga. Iya, jadi terjadi kelas. Ya, ya terima kasih Bu. Tapi menurut menurut pandangan Ibu dari pembelajaran kemarin ya, tadi kan ada sisi positif dan ada yang berubah. Kira-kira tindak lanjut Ibu apa nanti? Ya, saya harus lebih mempersiapkan ini dalam diri saya itu harus selalu saya itu pasti akan ada yang menilai itu atau mungkin akan memberikan dampak yang luar biasa kepada peserta sehingga saya harus mempersiapkan lebih bagus lagi. Jika saya mempersiapkan lebih bagus maka pasti penerimaan pun akan bagus. Ini imbasnya pada nilai hasil untuk nanti penilaian pun waktu ulangan harian atau ulangan semester atau semakin insya Allah akan lebih bagus lagi. Ini kan dari sisi Ibu ya. Kalau dari sisi sekolah kira-kira apa yang Ibu harapkan? Ya, program supervisi itu sangat bagus, sangat bagus sekali. Gitu. Pertama akan memberikan dampak kepada guru. Ternyata kalau ada program itu kan guru itu banyak baca. Dengan banyak baca itu kekurangan itu akan lebih menyadari saya itu banyak kekurangan karena ilmu itu semakin banyak diperoleh gitu. Kalau ada program itu kan otomatis mempersiapkan dengan bagus gitu ya, sumber-sumber kita saya lagi, jadi kekurangannya itu akan lebih secara sendiri begitu ya, saya masih banyak kurang, masih banyak harus diperbaiki. Tapi kalau tidak ada program itu ya yang itu saja yang disampaikan, nah itu. Tapi kalau itu kan pasti saya juga model-model saya baca lagi. Mungkin kalau masih banyak waktu, tadinya saya mau model itu CRH tapi kemarin nah, model yang baru saya mau tampilkan. Kalau ada program itu begitu biasanya. Terus perasaan Ibu dengan sistem kita supervisi model dulu dengan supervisi seperti ini, kira-kira gimana perasaan Ibu? Ya bagus sekali. Ya kita sebel gitu ya. Suasananya lebih ayo. Tidak kaku. Kalau kesannya kalau dulu itu di supervisi itu melihat kekurangan adanya atau enggak gitu pokoknya. Kalau sekarang kan dengan sharing lah gitu ya. Jadi antara supervisor dan guru yang supervisi itu jadi bisa berbagi dan tidak sama apa adanya juga nggak apa karena itu juga kan saling membantu untuk kebaikan selanjutnya. Sekarang mungkin yang terakhir ya Bu ya, kesimpulan Ibu mulai dari para observasi, terus observasi sampai pasca observasi, kira-kira apa yang Ibu bisa simpulkan dari yang ini kemarin sampai yang tadi, kira-kira apa Bu? Yang pertama mungkin program ini bagus gitu ya, program ini perlu dikembangkan lagi, perlu dilaksanakan lagi ke semua guru gitu. Kemudian juga yang kedua saya selaku guru menyadari tentang banyak kekurangan, masih banyak kekurangan itu poin senternya kalau saya. Jadi saya harus lebih menyadari dengan ada program saya masih banyak kekurangan karena saya juga menyadari kalau di video itu kan itu saya juga lihat gitu gitu ya. Kemudian anak yang ke depan kan masih sedikit ya kemarin ya, jadi saya ingin lebih anak berani lagi tampil ke depan, jangan disuruh silakan kelompok ini maunya kan saya Bu, nah saya lebih lihat begitu. Jadi banyak sekali manfaatnya untuk saya sendiri gitu ya. Jadi Ibu ada komitmen untuk perbaikan itu ya? Iya. Kira-kira kapan mau dimulainya? Ya sama tahun ajaran baru ya, karena sekarang kan udah mau pembagian semester. Nanti bisa ditukarkan ke teman yang lain pengalaman seperti ini? Ya harus, gitu ya harus, dan juga memang harus saya dulu karena saya sebagai nanti sekolah harus melaksanakan dulu kan ya. Nah bahwa ini tidak akan apa-apa, justru dampaknya akan memperbaiki dan juga tidak akan memojokkan kita kan gitu, terutama ya, tapi sharing. Justru saya yang menyadari masih banyak yang salah. Jadi bagus dengan adanya di video, jadi bagus kan dengan adanya video, jadi fakta yang ada di lapangan itu terekam dengan nyata sehingga kita langsung menyadari. Kalau hanya dilihat kan
tidak tersangka dulu ya atas salah, tapi kalau di video itu benar-benar otentik. Jadi saya juga tampak iya benar sakit, sakit kalah sakit begitu karena jadi kelihatan sekali situasi pengelolaan kelas saya masih kurang aktif lah mas saya anak-anak begitu Bapak Ibu. Ya Bu, terima kasih atas percakapan kita berkaitan dengan rangkaian kegiatan yang kemarin dan kita sudah pada akhir yaitu pasca observasi kemarin. Saya mengharap terima kasih atas Bapak Ibu dan mohon maaf kalau mengganggu Ibu selama ini dan juga saya tunggu informasi selanjutnya di semester depan. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.